Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Aditya Fernanda dengan NIM 67 2019 45. Gucci, Prada, Louis, нам нет только панки крутим. Мне звонят из улиц, перестали ночами улиц. Катим, крутим. Jadi di sini saya akan memperlihatkan sebuah kasus ya, diskriminasi gender yang terjadi di media sosial khususnya TikTok. Jadi di sini saya punya video yang sedang trending, seperti ini videonya. Nah, jadi tren ini tuh mereka melakukan gerakan seperti itu ya. Dan ini tuh bermula awalnya dari sekitar Jepang atau Cina gitu. Dan dilakukan oleh wanita ya, wanita. Terus kita lihat komen-komennya di sini. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, komen-komennya itu positif gitu itu. Nah, saya juga punya video yang wanita yang melakukan ini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, sekilas kan ya trennya kan seperti itu, dan mereka melakukan apa yang ada di tren itu gitu, sama persis kan. Tapi kita lihat komen-komennya. Waduh, bisa lihat kan komen-komennya ini tuh secara keseluruhan itu negatif ya. Nah, jadi di sini saya akan menganalisa atau memberikan pendapat saya. Jadi menurut saya, mengapa mereka ini, si netizen ini tuh komen secara negatif di mbak-mbak tadi? Karena menurut saya mereka tuh menggunakan sudut pandang gender dari budaya mereka untuk memaksakan ke mbak-mbak ini gitu. Jadi kan gender itu memiliki sifat tergantung budaya kan. Jadi setiap budaya itu memiliki sudut pandang tentang gender yang berbeda-beda. Dan mungkin menurut si netizen itu, wanita tuh tidak baik ya untuk memperlihatkan aurat tubuhnya. Mungkin kita nggak tahu si cewek ini tuh budayanya seperti apa gitu kan. Dan ini tuh malah menyebabkan diskriminasi gender terhadap ya mbak ini. Padahal tadi yang saya bilang kan, awal mulanya kan trending ini tuh yang mengikuti kan memulai kan cewek. Nah, mengapa cewek ini malah dihujat sekarang setelah mengikuti? Jadi menurut saya itu sih, jangan paksakan sudut pandang kita terhadap orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Agung Saputra dengan NIM 67 2019 229 dan kelompok 10. Gucci, Prada, Louis, нам нет только панки крутим. Мне звонят из улиц, перестали ночами улиц. Катим, крутим. Keresahan yang saya rasakan sebenarnya adalah topik yang kelompok 10 angkat, yaitu tentang telaah gender. Nah, di sekitar kita kerap menemukan ketidaksetaraan gender. Karena saya laki-laki, mungkin saya akan bahas ketidaksetaraan gender yang terjadi kepada wanita. Beberapa kali saya melihat laki-laki, entah itu ketemu secara langsung ataupun dari konten YouTube, mereka itu mengatakan bahwa wanita itu kerjanya ya di rumah, bersih-bersih, melayani suami yang udah capek-capek kerja gitu. Nah, dari mata kuliah ISBD ini, saya jadi semakin sadar bahwasannya ketidaksetaraan gender itu ada loh di dekat kita. Mungkin juga di keluarga kita gitu. Dan masih menjadi hal yang sensitif dan banyak perdebatan di dalamnya. Di akhir perkuliahan, Pak Peter menerangkan bahwa yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender adalah laki-laki. Mereka itu masih gengsi buat terjun ke pekerjaan yang berbau wanita, seperti cuci piring, belanja, ngepel, nyapu, masak, juga ngasuh anak. Saya pikir, oh iya juga ya. Padahal hal-hal yang tadi saya sebutkan menurut saya adalah basic skill yang seharusnya tiap orang, nggak cuma cewek, cowok pun seharusnya bisa. Cuman cowok-cowok tuh malas buat ngelakuin itu gitu. Masih ada rasa gengsi-gengsinya gitu. Maka dari itu, hal tersebut masih menjadi PR untuk saya pribadi dan juga mungkin teman-teman cowok lainnya untuk merubah stigma-stigma yang ada di masyarakat. Jangan wanita aja yang memperjuangkan, cowok juga harus bantu berjuang untuk terwujudnya kesetaraan gender ini. Bolehlah kita para cowok-cowok pelan-pelan lawan rasa gengsi kita. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alain Pakwitan Aliain dengan NIM 67 2019 178.
Gucci, Prada, Louis, на мне только фэнги крутит. Мне звонят из улиц, перестань летнуть, я не улиц. Катим, катим, крутим. Di sini saya dari kelompok 10 ingin mengambil topik tentang telah gender juga dari kelompok 10 sendiri. Nah, sebelumnya ada satu video yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, atau mungkin teman-teman nanti bisa searching juga di YouTube di channelnya Mbak Najwa Shihab sendiri dengan judul video itu Susahnya Jadi Perempuan. Nah, dalam video ini ada terdapat empat bintang tamu yang luar biasa juga. Yang pertama itu ada Pak Nadiem, Pak Menteri, kemudian ada Dr. Tompi, kemudian ada yang ketiga Reza Rahardian, yang keempat ada komika yaitu Ari Kriting. Nah, tapi yang lebih menariknya di sini adalah topik-topik yang mereka bahas atau poin-poin yang mereka bahas dalam video tersebut. Nah, yang pertama itu tentang pengaruh keluarga atau cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, gaji perempuan atau istri lebih tinggi dan dapat diterima tidak atau dapat diterima oleh suami atau tidak. Kemudian yang ketiga itu mengejar standar kecantikan. Nah, kemudian yang keempat keperawanan, dan yang kelima yaitu kekerasan seksual, dan itu adalah salahnya siapa. Nah, mungkin teman-teman pasti akan berpikir bahwa kenapa dalam video itu tidak ada perspektif bicara dari perempuannya melainkan dari laki-laki. Nah, karena judulnya saja sudah susahnya jadi perempuan, maka kita akan mendengarkan langsung dari lawan jenis kita yaitu laki-laki. Makanya bintang tamunya hampir sebagian besar itu adalah laki-laki. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang dikasih oleh Mbak Najwa kepada audiens, di mana berapa banyak laki-laki di sekitar kamu yang sadar akan isu perempuan dan kesetaraan. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman akan menyimak lebih lanjut akan video itu, dan teman-teman bisa belajar dari video itu. Dari video itu juga teman-teman mendengarkan berbagai macam argumen yang diutarakan dari berbagai sisi. Nah, di situ juga teman-teman pasti telah mengetahui bahwa kesetaraan gender tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan, melainkan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka itu saya mengajak teman-teman semua, mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah ini dan mendengarkan presentasi dari kami kelompok 10 tentang telah gender, dan ada juga dari Kapiter tentang hambatan terwujudnya kesetaraan, itu juga sudah dibicarakan oleh Kapiter dan banyak hal yang sudah kita pelajari. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mewujudkan kesetaraan gender baik pada sisi perempuan maupun sisi laki-laki. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angga Zakaria Wijaya dengan NIM 672019-244. Gucci, Prada, Louis, на мне только фэнги крутит. Мне звонят из улиц, перестань летнуть, я не улиц. Катим, катим, крутим. Berbicara tentang ketidaksetaraan gender, kesetaraan gender kerap terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, maupun dan negara. Dari contoh kasus tentang beban ganda, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, dan mengasuh anak, melayani kebutuhan suami. Nah, untuk di zaman sekarang kan banyak yang sudah mengalami perubahan tentang kesetaraan gender ini, tentang beban ganda, bahwa tidak seharusnya seorang istri itu harus mengasuh rumah tangga seperti mencuci piring, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Nah, sehingga tugas-tugas rumah tangga tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang istri tidak lagi menjadi tanggung jawabnya, karena tidak semuanya urusan rumah tangga itu berkaitan tentang istri yang melakukannya, namun suami pun juga harus melakukannya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ketidaksetaraan gender itu menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan pekerjaan berat seperti yang laki-laki lakukan. Nah, di zaman sekarang sudah mulai banyak perubahan yang terjadi pada kesetaraan gender tersebut, yang dimana perempuan sudah memiliki karir yang bagus dibandingkan laki-laki, yang dimana perempuan juga bisa melakukan pekerjaan laki-laki tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rama Eka Hartono, NIM 672019-137.
Gucci, Prada, Louis, на мне только фэнги крутит. Мне звонят из улиц, перестань летнуть, я не улиц. Катим, катим, крутим. Saya ingin membahas topik tentang ketidaksetaraan gender sesuai dengan kelompok kita kemarin gitu. Nah, ada beberapa kasus yang saya dapat dari hasil diskusi kemarin. Contoh salah satunya itu ada bahwa agama itu merupakan salah satu penghalang dari kesetaraan gender. Bahkan bisa dilihat dari kitab suci aja ada yang namanya bias gender. Contoh seperti laki-laki tidak boleh gondrong dan lain-lain gitu ya. Itu juga merupakan mungkin, tapi perbedaannya untuk di agama sendiri adalah bahwa agama itu terbuka tergantung bagaimana cara kita mengartikannya gitu. Mungkin kan zaman dulu nggak boleh gondrong karena tidak rapi gitu kan, bahkan ada peraturan itu kan kita juga tidak tahu gitu zaman dulu itu gimana. Nah, mungkin untuk di era sekarang ini banyak sekali kesetaraan gender itu yang menjadi PR gitu untuk kita. Mungkin bisa dilihat dari bahkan di rumah aja, contoh biasanya yang bikin kopi, bikin minum, bikin makan tuh biasanya ibu gitu atau istri. Jarang sekali bahwa laki-laki yang suami atau anak laki-laki itu yang buat kopi atau gitu, pasti biasanya minta dibuatin gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu PR gitu. Nah, bukan hanya itu aja, mungkin sekarang juga lagi maraknya game-game online gitu, bahkan ada turnamennya. Nah, biasanya itu turnamennya itu kan dipisah, bahwa ada yang ladies, yang perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Itu sebenarnya kan juga bisa kita lihat sebagai bias gender gitu. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Karena itu kan juga bukan kayak pukul-pukulan gitu. Itu kan lebih ke permainan gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi suatu PR untuk kita semua rakyat di Indonesia, ataupun ya mungkin mulai dari diri pribadi masing-masing dulu, dari apa yang udah kita lakukan di rumah gitu, agar gender itu bisa setara, bisa kita bilang gitu. Sekian dari saya, terima kasih.